warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Manaf SI. Saya pegawai di Inspektorat Kota Banda Aceh. Saat ini saya sedang mengusulkan permohonan untuk perpindahan jabatan ke jabatan fungsional BPUPD Ahli Pertama. Sebagaimana tugas yang dimintakan oleh asesor untuk menyiapkan video portofolio dinamis tentang kegiatan, maka pada hari ini kita akan menyampaikan video-video tersebut sebagaimana tema yang sudah diberikan. Kemudian arahan saya, silakan Bapak Ibu menyampaikan usulannya. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Berkaitan dengan rencana pengawasan 5 tahunan yang Bapak sampaikan tadi, menurut analisis saya, kita harus menghitung dulu jumlah objek pemeriksaan. Jadi di kota kita ini, kalau kita hitung OPD itu ada 44, kemudian Gampung ada 90, SD ada 72, SMP 19, kemudian ada Puskesmas 10. Jadi secara jumlahnya itu sudah ada 235 OPD. Nah, sementara kalau kita analisis secara tim audit atau tim pemeriksa kita di Irban 1 ada 3 tim, Irban 2 3 tim, Irban 3 3 tim, dan di Irban Sus hanya ada 1 tim. Berarti hanya ada 10 tim. Nah, durasi pemeriksaan selama ini pun yang sudah berjalan itu hanya 10 kali dalam per tim dalam 1 tahun. Maka menurut hemat kami, kondisi jumlah secara keseluruhan itu dalam 1 tahun hanya ada 100 objek pemeriksaan. Padahal kalau kita bandingkan tadi dengan jumlah OPD, kampung, dan SD, SMP dan semuanya itu mencapai 235. Dengan demikian siklus pemeriksaan kita hanya terjadi 2,5 tahun sekali kalau dengan kita mempertahankan kondisi pemeriksaan saat ini. Nah, jadi untuk pemeriksaan 5 tahun ke depan, menurut hemat kami, kita yang pertama harus melakukan penambahan tim. Nah, mungkin untuk jangka pendek penambahan tim ini tidak mungkin karena kan harus ada penambahan pegawai atau penambahan jabatan fungsional auditor. 1-2 tahun mungkin masih sedikit, walaupun di tahun berikutnya bisa saja itu menjadi solusi. Nah, alternatifnya hanya pada penambahan durasi pemeriksaan. Misalkan pada saat ini 10 kali dalam 1 tahun, mulai kita rencanakan dari tahun 1 sampai tahun 5 ke depan, misalkan dengan 15 kali pemeriksaan per tim per tahun. Dengan jumlah itu sudah tertanggulangi 150 kali pemeriksaan per tahun. Dengan 150 kali pemeriksaan per tahun dibandingkan dengan objek dari 235, itu insya Allah dalam satu pemeriksaannya menjadi lebih banyak yang dapat dilakukan. Jadi OPD ataupun kampung ataupun sekolah, mereka tidak sampai beberapa tahun tidak diperiksa. Nah, kalau seperti ini kita harus membuat catatan khususnya lagi berarti. Untuk OPD harus tetap diperiksa setiap tahun. Sementara untuk kampung dan sekolah, minimal kita harus melakukan pemeriksaan 2 tahun sekali. Nah, jadi ini usulan yang coba kita tawarkan Pak, barangkali bisa diakomodir, dan insya Allah dengan kondisi ini tidak terjadi ada OPD atau sekolah atau kampung yang tidak diperiksa sampai lebih dari 3 tahun. Nah, kalau ini terjadi, efeknya pada saat pemeriksaan auditornya merasa terbebani dengan memeriksa begitu banyak bahan yang harus diperiksa. Kemudian juga objek pemeriksaannya juga mereka kelabakan menyiapkan bahan, kadang-kadang dengan alasan bahan sudah hilang dan sebagainya. Jadi di satu sisi lagi juga tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi lebih mudah. Kondisi data yang kita lihat hari ini itu tindak lanjut pemeriksaan setiap tahun ada saja yang tidak terselesaikan akibat daripada objek pemeriksaan merasa auditor baru masuk lagi 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi, jadi terlalu lama durasi itu sehingga mereka mengabaikan temuan, dan pada saat kita datang misalkan 3 tahun ke depan banyak data yang sudah hilang lagi. Makanya TLHP yang tidak tertindaklanjut menjadi besar setiap tahun.
Mungkin itu Pak usulan yang dapat kami sampaikan. Baik, kalau begitu tolong dibuat dalam bentuk tabel untuk kita sampaikan pada inspektur. Jadi Pak Irwan Ya, mau silakan. lapor. Saya duduk. Jadi Pak, sesuai arahan Bapak kemarin untuk meminta data proyek strategis dari Wali Kota, kami kebetulan baru pulang dari Sekda dan sudah dapat bahan tersebut. Dan di sini ada 10 proyek strategis yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota untuk tahun ini. Nah, jadi sehubungan dengan probity audit kita akan tetapkan dulu, mungkin ya menurut analisis kami akan kita tetapkan dulu 5 kegiatan untuk kita periksa sebagai probity audit. Dan sini mungkin Pak, sebaiknya kita ambil dari angka tertinggi. Misalkan di sini ada pembangunan gedung rawat inap di rumah sakit, itu yang angkanya sampai 31 miliar, itu akan menjadi ranking 1 untuk kita periksa kesiapan mereka. Kemudian ada proyek-proyek lainnya lah sesuai dengan ini, nanti akan kita ranking Pak. Menurut hemat kami kita ranking sesuai dengan pagu anggaran tertinggi. Gimana Pak, bisa seperti itu Pak untuk probity? Terkait dengan yang sudah ditetapkan ini 10 untuk pemilihan mana prioritas, kita kan cari dulu nih yang prioritas minimal 5. Jadi tidak hanya mengikat pada pagu tertinggi, lebih juga ke karena kita melihat sasaran strategis yang terkait langsung dengan visi misi. Baik Pak. Kalau begitu seperti saya perhatikannya ada beberapa hibah untuk instansi vertikal, berarti itu kita lewati Pak ya. Beberapa hibah untuk instansi vertikal ada lewati karena kan bukan kewenangan kita. ya menurut kami pun hibah instansi vertikal sepertinya tidak masuk dalam visi misi Wali Kota. Ya. Ya. Berarti Pak dari probity ini 5 paket. Ya, mungkin dilihat dari di PUPR, kesehatan, pendidikan, rumah sakit, ini semua jenis pelayanan atau dinas berarti minimal berbeda-beda OPD Pak ya? ada satu Berbeda-beda OPD, baik Pak. Kita coba jadi, siapkan. jenis layanan nanti atau dari pencapaian dari visi misi wali kotanya dapat terwakili. Ya. Untuk berikutnya nanti ini terhadap 1, 2 sampai 5 kita buat usulan berikutnya ke inspektur yang disiapkan dokumennya. Tambahannya Pak, ini kan baru dari kegiatan probity Pak. Kita juga ada pengaduan masyarakat yang sudah kita terima untuk tahun ini, kebetulan baru 1 Pak. Baru 1 Ya. dan dari WBS. WBS. Wah, ya di WBS juga ada dari WBS. Untuk pengaduan masyarakat masih 1 pengaduan untuk audit khusus. Kemudian dari WBS juga sampai saat ini kita sudah terima 1 pengaduan. Dengan demikian sudah ada 7 rencana pemeriksaan pada tahun 2020 kali ini Pak. Ditambah lagi pada seandainya kita kan masih menunggu Pak dari WBS, sifat menunggu ada pengaduan. Kemudian dari laporan langsung masyarakat juga terhadap pengelolaan dana biasanya di kampung, di desa, itu kan sering terjadi sering terjadi praktek yang dianggap oleh masyarakat terhadap kepala desa sering ada masalah, dan biasanya setiap tahun banyak pengaduan seperti itu akan kita tambahkan menyusul dalam rencana pemeriksaan tahun ini. Seandainya tidak ada penambahan juga, mungkin kita tambahkan di probity ini Pak. Oh iya. Probity ini kan tadi kita mengambil 5 dari 10 paket. Ada 2 paket hibah untuk instansi vertikal. Kemudian masih ada sisa 3 lagi juga bisa kita jadikan sebagai dasar untuk pemeriksaan di Irban kita. Baik, ya, Terima kasih Pak.
Ketua, jadi berkaitan dengan tugas audit khusus kita yang Ibu tugaskan kepada kami tentang BLT dan ketahanan pangan. Jadi kita sudah turun lapangan bersama Pak Tony untuk yang BLT atau bantuan langsung tunai. Kalau di laporannya kan diduga kepala desa yang dilaporkan tersebut ada mengambil ataupun tidak membayarkan hak masyarakat penerima BLT. Jadi berkaitan dengan tersebut, setelah kami terima data daftar penerima, kami tim langsung menuju ke penerima untuk mengkonfirmasi. Dari 30 orang daftar yang diberikan, setelah kita wawancarai satu persatu, ternyata pengaduan tersebut tidak benar. Artinya dari ke-30 orang tersebut mengakui telah menerima dari kepala desa bantuan langsung tunai untuk mereka selama 1 tahun. Nah, kecuali ada satu orang namanya, lupa saya namanya, tetapi beliau mengatakan 2 bulan terakhir belum terima. 2 bulan terakhir belum terima. Barangkali itu kesilapan dari kepala desa. Nah, dan nanti kita coba konfirmasi ulang sama kepala desa yang 2 bulan belum terima, apakah ada kesilapan di pihak desa atau memang penerima tersebut sudah lupa. Nah, jadi itu saya pikir yang pertama. Menurut kami tim yang turun langsung mengecek ke lapangan tidak ada masalah tentang bantuan langsung tunai. Artinya tidak seperti yang dilaporkan warga. Menurut Ibu gimana? Hasil cek lapangan tersebut dituangkan dalam rapi dan juga bukti tanda tangan ditampilkan. Ditampilkan ke Iya, Ibu ya? Baik, bukan itu bukti. sudah kita siapkan. Jadi setiap yang kita konfirmasi mereka sudah menandatangani pemberian keterangan. Ya. Ya. Baik, yang kedua Bu, masalah ketahanan pangan. Nah ini sepertinya memang ada masalah. Penerimanya sampai 50 orang, 50 kepala keluarga ketahanan pangan. Dan bantuannya adalah bibit tanaman. Nah jadi juga dari 50 penerima itu kita sampel, kita datangin 50%, sekitar 25 orang. Langsung kita melihat tanaman yang dibagikan, dan memang menurut kita lihat harga tanaman yang dibagikan itu sepertinya tidak sesuai dengan harga yang di Ampra. Kalau di Ampra 200.000, tetapi harga di lapangan kalau menurut kami, apakah kita lihat dari media Shopee dan sebagainya, dia memang ada menjual bibit sejenis, sepertinya nggak sampai segitu tanaman yang dibagikan. Kemudian kita konfirmasi kepada penerima dari sampel yang kita ambil, mereka memang menerima. Hanya saja mungkin permasalahannya pada kemahalan harga. Nah, pada saat kami mengkonfirmasi ini kepada Keci, kami sampaikan kepada kepala desa, sepertinya Pak tidak cocok harga seperti itu dengan barang yang dibagikan. Kepala desa mengatakan bahwasanya beliau tidak tahu karena yang beli adalah kepala dusun. Nah, jadi disebutkan nama kepala dusun. Otomatis kan kami tim mengkonfirmasi kepada kepala dusun tentang kebenaran, dan kepala dusunnya mengatakan saya cerita secara jujur gitu, secara jujur kata beliau beli harganya 150.000. Jadi kalau pada anggaran 200.000, kepala dusun mengatakan membelinya 150.000. Malah kepala dusun mengaku tidak tahu di angka 200.000. Nah jadi karena itu sudah pengakuan yang menurut kami sangat konkret, artinya memang terjadi kemahalan harga 50.000 kalau pada 50 penerima atau 50 batang bibit tanaman, kalau kita rupiahkan sudah 2.500.000 ya, 2.500.000. Jadi terjadi kemahalan harga 2.500.000. Apa ini bisa kita jadikan sebagai temuan untuk kasus ini? Iya, temuan tetap kita jadikan temuan, tetapi harus kita buktikan. Sekali lagi harus cek juga harga supir ke pasar. Ya. Nah, untuk kekuatan bukti kita, dan kita harus juga cek. Berarti kita ke garden Bu ya, garden yang memang menjual bibit tanaman. Nah, Demikian aja Bu, terima kasih.
Demikian beberapa video portofolio dinamis berkaitan dengan kegiatan dan aktivitas sebagaimana tema yang disampaikan yang sudah saya buat. Semoga bisa bermanfaat bagi asesor dalam memberikan pertimbangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.